Halo, perkenalkan nama saya Mega Revini Dutasala, NIM 2017 5528. Saya akan menjelaskan ringkasan MSDM Chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Kita masuk ke Chapter 1. Chapter 1 itu judulnya Introduction to Human Resource Management. Di sini kita harus tahu pengertian Human Resource Management itu apa. Jadi pengertiannya adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan dan memperhatikan masalah hubungan kerja termasuk kesehatan dan keselamatan serta keadilan untuk mereka. Selanjutnya kita masuk ke 5 fungsi dasar proses manajemen. Yang pertama itu ada leading. Leading itu berarti menetapkan tujuan dan standar. Yang kedua itu organizing. Organizing itu berarti kita memberikan bawahan kita tugas tertentu. Dan yang ketiga itu adalah staffing. Staffing itu kita harus tahu tipe orang yang cocok untuk pekerjaan yang kita berikan tuh bagaimana sih. Dan yang keempat adalah leading. Leading itu berarti kita mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan. Dan yang terakhir yaitu controlling, berarti kita menetapkan suatu standar dimulai dari seperti kuota penjualan, standar kualitas, dan tingkat produksi. Selanjutnya kita masuk ke chapter 3 yaitu Human Resource Strategy and Analysis. Yang pertama kita harus tahu strategi manajemen proses itu apa. Itu adalah proses analisa, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu bisa termasuk manusia, mesin, teknologi, bahkan building atau gedung yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini tuh ada gambar tentang the strategic management process. Step 1 sampai step 6 itu adalah analisa, step 7-nya itu melaksanakan, dan step 8-nya itu adalah mengevaluasi. Selanjutnya, HR itu butuh sebuah alat untuk membantu analisa. Yang pertama itu ada strategic map. Itu adalah sebuah gambaran besar pada setiap departemen yang ada di perusahaan, yang mana isinya itu tentang kontribusi setiap departemen bagi perusahaan. Dan yang kedua ada HR scorecard, itu artinya adalah sebuah metrik finansial atau non-finansial kerantai aktivitas penting terkait aktivitas departemen SDM. Yang ketiga itu dashboard digital. Dashboard digital ini adalah strategic map dan scorecard dalam bentuk digital. Selanjutnya kita masuk ke chapter 4 yaitu job analysis and talent management. Nah, job analysis itu apa sih? Itu adalah proses menentukan tugas, tanggung jawab, dan skill atau keahlian yang dibutuhkan oleh setiap pekerjaan yang ada serta kualitas manusia yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut. Job analysis itu ada dua proses. Yang pertama workflow analysis dan business process reengineering. Workflow analysis itu detail alur kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dan yang kedua, business process reengineering adalah desain ulang pekerjaan melalui yang terbagi menjadi 3, ada job rotation, yaitu pindah divisi, tanggung jawab dan tetapi haknya sama. Yang kedua, job enlargement, yaitu aktivitas di level yang sama, beda bagian saja, tapi tidak ada penambahan hak dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada job enrichment, yang berarti kuncinya adalah empowerment, tetapi dia menambahkan tanggung jawab dan otoritas yang ada. Selanjutnya kita masuk ke chapter 5 yaitu personal planning and recruiting. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama workforce planning, berarti itu adalah proses menentukan posisi apa dan bagaimana cara mengisi posisi tersebut. Yang kedua ada forecast personal needs. Di sini ada 4 alat untuk membantu forecast personal needs. Yang pertama ada trend analysis, yaitu kebutuhan past performance untuk performance next, dan kedua ratio analysis, menentukan kebutuhan. Yang ketiga scatter plot, dan yang keempat managerial judgment. Yang ketiga ada forecast supplies, yaitu menentukan titik supply dan demand tenaga kerja melalui proses identifikasi, penilaian, dan pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir ada memilih kandidat. Memilih kandidat itu ada 2, internal dan eksternal. Di sini internal bisa lewat rekrutan pribadi dan yang eksternal bisa lewat internet. Sedangkan telemanajemen adalah sebagai proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang menyeluruh dan terintegrasi, berorientasi pada tujuan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke chapter terakhir yaitu chapter 6 judulnya Employee Testing and Selecting. Nah, kenapa sih ada selecting ini? Nah, selecting itu tujuannya ada 2. Yang pertama person job fit, itu mencocokkan antara knowledge dan job analysis yang ada, dan yang kedua adalah organization fit. Jadi setiap perusahaan itu budaya organisasinya berbeda-beda. Kenapa sih ada proses seleksi karyawan juga? Karena yang pertama itu alasan performance perusahaan, yang kedua alasan biaya, dan yang ketiga alasan legal. Di dalam chapter ini juga kita membahas tentang basic testingnya. Yang pertama itu ada reliability, yang artinya konsistensi. Jadi kalau ada seseorang dites menggunakan 2 atau lebih alat, tapi kalau dites dalam waktu yang berbeda dikatakan konsisten, maka itu adalah reliable. Dan yang kedua ada validitas. Validitas ini alat ukur yang digunakan harus tepat untuk mengukur kriteria yang diinginkan. Ada 3 macam. Yang pertama criterion validity, yang kedua content validity, dan yang ketiga ada construct validity. Manfaat dari pembelajaran mulai dari chapter 1, 3, 4, 5, dan 6 ini, saya rasa HR itu ternyata penting, maka wajib kita pelajari.